Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kita bertemu kembali dalam Renungan 79 dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi bagian hidup kita sehingga kita bisa mengalami rise up, kita bangkit, bergerak dan berdampak. Kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dalam catatan Injil Matius pasal yang ke-16 dengan satu tema identitas. Identitas itu karakter yang kemudian juga menunjukkan kualitas seseorang dari pengalaman dan nilai-nilai yang dia miliki. Biasanya kita pakai kartu identitas itu KTP. Di situ ada nama, ada beberapa keterangan-keterangan yang dicantumkan. Mungkin kalau Bapak Ibu bekerja di satu perusahaan punya kartu identitas menunjukkan jabatannya apa. Dan jabatan itu menunjukkan di sana kemampuan yang kita miliki atau kemudian juga posisi di mana kita punya kewenangan-kewenangan tertentu. Jadi identitas itu mencantumkan beberapa pengertian-pengertian di mana karakter-karakter akan nampak di sana. Nah, hal yang sama kita bisa observasi pada Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 15 akan saya bacakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ini adalah satu percakapan yang sangat menarik untuk kita bisa observasi. Pada satu waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya menurut mereka siapa dia, dan mereka menjawab dengan beberapa jawaban ya yang dikatakan dari orang-orang banyak. Tapi Yesus justru juga ingin tahu seperti apa murid-muridnya melihat dia. Dan kita melihat bagaimana jawaban Petrus. Ada dua hal yang kita bisa lihat dari ayat ini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi ada dua hal yang dikatakan oleh Petrus. Dan Yesus memberikan satu sambutan yang positif tentang apa yang dinyatakan oleh Petrus. Nah, mari kita akan lihat siapa Yesus yang dinyatakan oleh Simon Petrus. Yang pertama, Petrus berkata, "Engkau Mesias." Mesias itu adalah satu kata yang punya arti yang sama dengan bahasa Yunani yang memakai kata Kristos atau Kristus yang artinya diurapi. Jadi dia mengatakan bahwa Yesus engkau itu orang yang diurapi. Nah, artinya kalau diurapi itu punya pengertian bahwa Tuhan memilih orang itu dengan pilihan dari Tuhan, kemudian menyertai dengan berkat-Nya, dengan roh-Nya, dengan kekuasaannya. Nah, apa yang dinyatakan oleh Petrus ini sebenarnya juga sudah dituliskan di dalam beberapa ayat-ayat firman Tuhan. Bahwa Petrus menyatakan sesuatu yang juga sama seperti yang sudah dituliskan oleh banyak kitab-kitab yang lain. Pertama, Mazmur 2 ayat 6. "Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Jadi ini menjadi satu hal yang juga sama mendukung apa yang dikatakan oleh Petrus, bahwa Yesus itu adalah seorang yang dirantik ya, yang diurapi ya oleh Allah sendiri. Ayat di dalam firman Tuhan menuliskan begini, "Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Ya, akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagaimana bangsa-bangsa itu akan diberikan menjadi milik pusaka dan ujung bumi akan menjadi kepunyaan dari raja yang dilantik oleh Allah sendiri. Yesaya 9 ayat 5 berkata begini, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya." Sekali lagi ini menggambarkan tentang seorang yang punya
jabatan tinggi dan kemudian ada lambang pemerintahan yang diletakkan di atasnya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus adalah Raja, adalah Allah yang anak Allah Mesias yang diurapi. Ya, orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Yesaya 61 ayat 1 secara spesifik lebih jelas lagi menjelaskan bahwa Yesuslah Mesias yang diurapi. Yesaya 61 ayat 1 berkata begini, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut kebenaran tanaman Tuhan. Jadi kita melihat identitas yang disebutkan oleh Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, itu bukan hanya sesuatu yang disebutkan begitu saja terucap, tapi sebenarnya menjadi sesuatu yang sudah dituliskan oleh bagian-bagian firman. Ada dalam Mazmur, Yesaya menuliskannya. Bahkan Zakaria pun menuliskan begini, Zakaria 9 ayat 9. Bersoraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan menyelamatkan. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai muda, seekor keledai beban yang muda. Jadi sekali lagi ya, zaman dulu pengurapan itu diberikan kepada orang-orang dengan posisi tinggi sebagai raja dan sebagainya. Itu sebabnya ketika Petrus mengatakan engkau itu Mesias, itu adalah satu gambaran bahwa dia menyatakan Yesus itu raja yang dipilih, yang diurapi, artinya dia adalah raja yang kemudian memperoleh kekuasaan dari Allah, tapi kemudian disertai oleh Roh Allah. Di dalamnya ada kekuatan, ada keselamatan, dan banyak hal yang lain tadi kita baca dalam Yesaya. Jadi Petrus sedang mengungkapkan identitas Yesus itu adalah sebagai raja yang kekal, raja dari seluruh dunia ini. Itu sebabnya dia diurapi, dia seorang yang benar dan dia memiliki keselamatan. Tetapi sebagai seorang raja, dia raja yang rendah hati. Dia raja yang tidak hanya menjadi juru selamat bagi Israel, tapi raja yang akan menjadi juru selamat bagi seluruh bangsa. Ini identitas yang benar-benar harus kita kenal dengan baik. Jadi kalau kita ke gereja, kita menyembah Tuhan, kita nyanyi lagu-lagu rohani, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita tahu siapa yang kita sembah, kita tahu siapa yang kita percaya. Petrus menuliskan, yang kita percaya, yang kita sembah adalah raja di atas segala raja. Dia disebut Mesias, dia disebut diurapi, artinya yang kita sembah itu adalah raja yang Allah sendiri menyertai, yang Allah sendiri memberikan kuasanya. Jadi betapa dahsyatnya Allah yang kita sembah, Kristus yang kita sembah, ya Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang kita percaya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hal ini, biarlah ini menambah kekaguman kita. Bukankah kadang-kadang ketika kita tahu identitas seseorang, jabatannya, kekuasaannya, wah kita menaruh banyak harapan, kita memberi penghormatan kepada orang-orang yang kita tahu punya jabatan yang bagus, jabatan yang tinggi karena identitasnya kita ketahui. Mengetahui identitas siapa raja yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita ikuti, itu kiranya menambah penghormatan kita, menambah kasih kita, menambah kekaguman kita kepada Tuhan. Yang kedua, Petrus bukan hanya berkata bahwa Yesus engkaulah Mesias, tapi dia berkata engkau anak Allah yang hidup. Dan kita dapat sekali lagi mengingat kata anak Allah itu adalah gambaran bagaimana Yesus yang menjelma menjadi manusia. Bagaimana Yesus yang menjadi bukti kasih Allah kepada dunia ini. Lukas 2 ayat 11 menuliskan bagaimana Yesus menjadi anak Allah. Gambaran Yesus mau datang dalam dunia ketika malaikat memberitahu gembala-gembala.
hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia jadi anak Allah yang lahir ke dunia ini dan memberikan hidupnya, dirinya untuk mati menebus dosa kita. Itu identitas Yesus yang kita sembah. Itulah Yesus yang mau datang dan berkorban untuk menebus dosa kita. Simeon dalam Lukas 2 ayat 30 juga mengungkapkan hal yang sama. Menjadi satu bukti bagaimana apa yang diucapkan oleh Petrus itu bukan identitas sembarangan, tetapi sesuatu yang bahkan diucapkan, bahkan sudah diberikan pada hati banyak orang. Lukas 2 ayat 30 mencatat demikian. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Jadi bagaimana Simeon sendiri berkata, aku sudah melihat keselamatan ya melalui kelahiran Yesus. Simeon itu seorang yang dipakai Tuhan dan dia yang berdoa bagi bayi Yesus. Bahkan Yesus sendiri ya sudah menyatakan bagaimana dia adalah anak Allah. Ketika Yesus sendiri pada satu waktu ada di dalam bait Allah dan membaca firman Allah. Dia mengutip Yesaya 61 yang tadi saya sudah bacakan. Lalu Yesus berkata begini, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku sesuai dengan Yesaya 61 dan ayat 1 dan seterusnya. Waktu Yesus setelah membaca kitab itu, kemudian Yesus berkata begini, hari ini kitab suci ini telah digenapi di hadapanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri menyatakan bahwa dialah anak Allah. Jadi hari ini kita belajar dari apa yang Petrus ungkapkan. Waktu Petrus berkata, Yesus engkau itu Mesias, engkau itu diurapi. Yesus engkau itu anak Allah yang hidup. Petrus punya pengenalan yang luar biasa. Dan Yesus berkata begini kepada Petrus, yang menyatakan itu adalah Allah kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berbahagia, kita punya identitas yang luar biasa yang kita bisa ketahui tentang siapa Yesus yang kita sembah. Kita bukan menyembah seseorang yang tidak memiliki kekuatan, tapi yang kita sembah adalah Raja yang kekal, Raja yang memberikan pembebasan, Raja yang datang dengan rendah hati, Raja yang diurapi, membawa kabar baik, membebaskan yang tertawan, dan Dia anak Allah yang hidup. Kalau kita menyadari hal ini, mari kita terus taruh dalam hati kita penghormatan ya Bapak Ibu ketika datang di dalam rumah Tuhan. Sadarilah kita datang menyembah Allah, Raja yang diurapi, Allah yang hidup, anak Allah. Biarlah itu membawa kita untuk menghormati Dia ya, supaya kita mengalami kekuatan kuasa Allah, kita mengalami berkat-Nya, kita mengalami penyertaan-Nya. Kalau kita menyembah, kalau kita menghormati seorang yang punya jabatan, kita tentu juga akan merasakan sukacita. Ya, bahkan kita mungkin mengharapkan orang-orang itu dapat membantu kita. Apalagi kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Ayat di dalam Matius pasal 16 ditutup dengan kalimat Yesus seperti ini. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi kita dapat melihat satu kesimpulan. Fondasi gereja yang kuat adalah mengetahui bahwa Yesus Kristus anak Allah yang hidup. Karena firman Allah berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kenal Tuhan dengan benar, kita akan menyembah Dia dengan benar dan akan mengalami kuasa Tuhan. Jadi hari ini sama seperti Petrus. Pertanyaan ini datang kepada kita. Kalau Yesus berkata, menurutmu aku itu siapa? Saya berharap kita bisa menjawab dengan benar. Siapa Yesus yang kita kenal? Kalau kita belum mengenalnya dengan benar, bacalah Alkitab, berdoalah, minta Tuhan terus menyatakan, membuat kita mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga kita tahu bukan hanya dari kata orang, tapi kita mengalami sendiri kuasa Allah, kebesarannya, kasih-Nya, dan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya dengan apa yang kita baca hari ini akan mendorong kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Sehingga sama seperti Petrus mengenal Tuhan, mengetahui identitasnya, kita pun bisa mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, membagikan kesaksian, silakan menyalurkan melalui
chat WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan segala yang terbaik buat kami. Engkau Raja yang diurapi, Engkau anak Allah yang hidup, dengan segala kuasa-Mu datang bagi kami. Dan kami bersyukur untuk kemurahan yang Engkau berikan kepada kami. Bawa kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang lebih mengenal Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga kami mengalami kuasa-Mu, berkat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Berkati kami untuk terus bangkit, bergerak dan berdampak dalam pengenalan-pengenalan kami kepada Tuhan. Bahkan dapat membawa banyak orang juga mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak telah Kau letakkan dasar kekuatan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.